Siap, mulai. Pagi itu, suasana kelas terasa segar. Ya. Mahasiswa sudah berkumpul di ruang kuliah, menanti Pak Adi, dosen kami yang terkenal dengan caranya yang asik dalam mengajar mata kuliah Supply Chain Management. Sebuah lagu dari Nietzsche, Laskar Pelangi, terdengar sayup-sayup dari speaker kelas yang menyala sebelum perkuliahan dimulai. Liriknya tentang semangat dan mimpi selalu memberi motivasi untuk tidak mudah menyerah. Hari itu, kami siap belajar tentang bagaimana alur barang dan informasi berjalan dalam sebuah bisnis. Oke, nyanyi. 1, 2, 3. Nah. Adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Oke, lanjut cerita. Oke, lanjut cerita. Pak Adi memasuki kelas dengan senyum lebar dan menyapa hangat. Selamat pagi, hari ini kita akan membahas tentang apa itu supply chain management dan komponen-komponennya. SCM adalah sistem yang mengelola aliran barang, informasi, dan uang dari hulu ke hilir. Mulai dari pengadaan bahan baku hingga produk sampai ke tangan konsumen. Jelas Pak Adi, kami semua mendengarkan dengan penuh perhatian, seolah lirik lagu Kois Plus kolam susu yang berkisah tentang harapan dan kelimpahan turut memberi energi optimis dalam belajar. Oke, nyanyi pus-pus ya. Pus-pus kolam susu. 1, 2, 3. Bukan hanya kolam susu, kayu dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kayu dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Ya, oke, lanjut. Ceritanya lanjut. Setelah menjelaskan konsep dasar SCM, Pak Adi melanjutkan dengan memperkenalkan komponen-komponennya. SCM terdiri dari beberapa elemen penting seperti sourcing, manufacturing, logistik, inventory management, dan distribution, ujar Pak Adi saat itu. Dian, seorang mahasiswa yang selalu antusias bertanya, mengangkat tangan. Pak, bagaimana perusahaan bisa menyeimbangkan antara penggandaan bahan baku dengan kebutuhan produksi agar tidak terjadi overstock atau understock? Tanya Dian. Udah, lanjut. Pak Adi tersenyum dan menjawab, pertanyaan bagus Dian. Disinilah pentingnya inventory management. Perusahaan
menggunakan data permintaan yang akurat untuk memprediksi stok yang diperlukan sehingga tidak ada kelebihan atau kekurangan stok. Lagu Iis Sugianto Jangan Sakiti Hatinya tiba-tiba terdengar dari luar kelas, memberikan nuansa nostalgia seakan menggambarkan bagaimana pentingnya keseimbangan dalam bisnis agar tidak ada yang dirugikan, baik perusahaan maupun konsumen. Oke, bisa nyanyinya? Lagu ini kan era zaman dulu nih. Nggak tahu. Nanti Anda lihat di YouTube ya. Oke, lanjutkan. Nah, itu Allah wajib juga ngajinya tuh kan. Oke, terus nih. Ya, lanjutkan Mas. Anda. Ya, ada coba. Nih, sudah dengar enggak? Tidak. Style lagu tuh. Hah? Saya, Pak. Nah, Tak lama kemudian, media yang selalu kritis terhadap isu teknologi angkat tangan. Pak, bagaimana peran teknologi seperti AI dan IoT dalam supply chain management? Tanyanya, Pak Adi dengan antusias menjawab, teknologi sangat berperan besar dengan AI. Kita bisa memprediksi tren permintaan secara lebih akurat, sementara IoT membantu dalam melacak pengiriman barang secara real time. Ini meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko dalam rantai pasokan. Di saat yang sama, terdengar lagu Iwan Fals, Bongkar, seakan mendukung diskusi tentang perubahan besar yang membawa teknologi ke dalam dunia bisnis. Oke, lagu Bongkar ya, Iwan Fals. 1, 2, 3. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap kehadiran akan datang. Kesedihan hanya tontonan mereka yang berguna jawatan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Terus? Jawaban yang bukan setan yang berdiri melangkah. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Masuk itu aja Bongkar kayak kado bagus tuh. Oh, tegas tuh kan. Terus Alah, udah stop. Tertindas dah ada. Dah, ini ya. Oke. Kalau kayak Bongkar kayak gitu betul, makanya sudah nyari gitu. Terus kan itu pas kan nyari-nyaring ya kan? Nah, lanjut ceritanya. Diskusi berlanjut. Saat dia mahasiswa yang dikenal cermat dalam menganalisis isu praktek pekerjaan Pak. Bagaimana cara melihat supply yang tepat agar rantai pasokan tetap efisien? Pak Adi menanyakan faktor serta hasil pemantauan ungkapan waktu jika memiliki supply yang salah itu seperti berjalan di atas angin. Tampak jari mengenang tambangnya dengan tanggal yang menarik lagu para komunitas yang bagus dan di belakangku yang terdengar samar-samar menemukan suatu referensi sehingga mengonsisten bahwa dalam supply chain konsumen harus selalu siap dengan segala risiko yang ada. Ya, nyanyi kan? Oke, lagu Peter Pan apa judulnya? Bisa? Enggak tahu, Anda lihat YouTube ya, enggak tahu ya. Lanjut ceritanya. Bisa enggak nyanyi lagu Peter Pan? Enggak tahu. Terus. Lanjutkan ceritanya, lanjutkan. Nah, ya, nyari yang saudaranya. Kemudian, anti mahasiswa yang sering mengajukan pertanyaan terkait lingkungan bertanya, Pak, bagaimana supply chain bisa mendukung keberlanjutan? Pak Adi menjelaskan tentang tren supply chain yang di mana perusahaan harus mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas produksi dan distribusi. Perusahaan kini berusaha meminimalkan jejak karbon menggunakan bahan baku yang lebih ramai lingkungan.
kan proses produksinya lebih Nah, ini ada terus sementara itu lagu Siti Nurhalizah Cindai bergema di lantar memberikan suasana tentang yang pas ketika kami membahas pentingnya keberlanjutan dalam praktek. Nah, Sinda ini dangdut ya? Bisa? Oke. Oke, 1, 2, 3. Dah, menyanyi Sindai, silakan. Cindailah mana Lah, tuh nyanyi dah apa? Punya. jarinya lalu rantai beribu Ah. bagaimana hendak berkiras cerminku letak seribu dia di hutan jalan yang tinggal jalan berliku di lampu emas jalannya intan bermakna lega. Terus? Terus? Lanjutkan. Ceritanya apa? Nyanyilah. Jadi nanti kalau ide anak lagu Cinta yang dua nyanyi bisa, yang lain joget. Kan ayo lagi itulah lu tiga joget kan gitu kan lagu dangdut harus joget. Lagu dangdut harus joget, lagu Melayu dan dangdut harus joget. Jangan enggak joget. Nah, kayak gitu kan. Kan dangdut kan harus joget. Nyanyi cuma dua orang cukup. Jangan rame-rame nyanyi, satu nyanyi, yang joget kan. Enggak mesti 4 5 liput nyanyi semua, enggak mesti. Satu nyanyi, yang lain joget kan gitu kan. Nah, dingin kan. Oke, lanjutkan ceritanya. Nanti ada habis Cinta tuh. Setelahnya Siska yang selalu ingin tahu soal manajemen risiko bertanya, "Pak, apa tantangan terbesar dalam mengelola risiko supply chain?" Pak Adi menjawab, "Risiko terbesar adalah ketidakpastian. Perusahaan harus selalu siap menghadapi gangguan baik dari sisi politik, ekonomi maupun alam. Oleh karena itu, manajemen risiko yang baik sangat diperlukan dalam ECM." Lagu Iis Dahlia Tamu Tak Diundang tiba-tiba mengalun mengingatkan kami bahwa gangguan dalam supply chain memang seringkali datang tiba-tiba seperti tamu yang tak diundang. Nah, ini juga saya mau dangdut nih kan? Enggak tahu, artinya ada tutupnya ya. Ini dangdut juga nih. Dangdut juga. Dalam kalau Iis Dahlia itu dangdut. Nah, namanya Iis Dahlia kan. Oke ya, dan nanti itu gimana lagi? Terus kita lanjut ceritanya. Sebagai penutup, Pak Adi mengajak kami untuk merenungkan pelajaran hari itu. Supply chain management bukan hanya soal bagaimana barang berpindah dari satu titik ke titik lainnya, tetapi juga soal bagaimana kita mengelola hubungan, teknologi, dan risiko. Jika kalian memahami ini, kalian akan lebih siap menghadapi dunia bisnis yang penuh tantangan. Suasana kelas terasa damai dengan iringan lagu campur sari Didi Kempot Sewu Kuto memberikan nuansa kebersamaan dan harapan. Tak lama, lagu Dayak Melayu, Nago Nangdara, Mamang Bajare terdengar, memberikan energi baru yang seolah mengajak kami untuk lebih semangat lagi dalam menghadapi pelajaran di pertemuan berikutnya. Lagu ini menutup pertemuan dengan sentuhan budaya yang kaya, mengingatkan kami bahwa dalam dunia bisnis global, keragaman selalu menjadi kekuatan. Dah. Bisa tak lagu Dayak nih? Lagu Dayak dengan Melayu gabung nih, bisa tak? Bisa, tidak tutup ya? Hah? Mana ada? Tidak langsung di YouTube kan ya? Karena lagu daerah dari YouTube lalunya. Terus masih ada? Lanjut cerita. Pak Adi meninggalkan kelas dengan pesan penting. SCM adalah seni mengelola aliran yang kompleks dan seperti musik. Semuanya harus seirama agar berjalan lancar. Terus berjalan, jangan pernah berhenti. Lirik terakhir dari Laskar Pelangi bergema lagi di kepala kami, seolah mengingatkan bahwa perjalanan belajar ini baru saja dimulai. Oke, nyanyi lagi, Laskar Pelangi. Dan masih banyak hal menarik menunggu di depan. Laskar Pelangi nyanyi lagi. Oke, 1, 2, 3. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah.
terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Oke, terus lanjut ceritanya. Habis ya? Habis. Udah, udahlah. Udah ya?